berkeliaran ada tersangka di sini. Kasus merintangi penyidikan. Kenapa nggak ditahan? Sama si Jasin, sama si Erika di luar sana. Sudah tersangka 2009. Tersangka 2009 juga nggak ditangkapi mereka. Bebas itu suara itu. Otomatis dengan Bapak ada di tengah. Bapak jangan membuat ini baru lah. Bukan untuk buat baru, silakan aja di luar. Tanya dulu Bapak yang buat ribut siapa? Makanya Bapak jangan ribut di sini, silakan di luar. Siapa sering? Untuk kesabaran, Bapak. Jadi Bapak Ibu, kami beritahukan di luar daripada pemeran saksi ataupun tersangka yang sudah atau yang belum memerankan peranannya saat peragaan ini supaya keluar dari lokasi untuk pengajaran pelaksanaan rekonstruksi tidak. Kita tidak ada melarang untuk melihat, tapi ada batas-batasannya. Kita kan ada pengalamannya di pemadam. Karena nyaman, itu usah dapatkan. Kita berkepentingan sama ini lancar, ya. Tidak ada suara-suara dari polisi. Jangan serangan begini memperagakan yang tidak ada dalam berita acara. Begini Pak ya, ini rekonstruksinya. Sepanjang ini aman, lanjut, itu aja. Jadi Nah iya betul, tapi kan tadi ada mungkin daripada penyidik ada penghalangan. Seperti tadi saya lihat tadi, untuk memoto aja susah. Ya Pak ya, 14 untuk tahun ini foto bos, 14 tahun. saya nggak nanya gitu Pak. Jadi artinya mohon Nggak usah diprotes sekali, Pak. Lanjut. Tapi harus sama-sama pihak kita. Betul saya bilang kayak gitu Pak. Makanya aku bilang jangan ada penghalangi daripada ini. Kita satu benar mengganggu. Pak, untuk Bapak-Bapak sekalian, ya untuk lancarnya kegiatan rekonstruksi ini, tolong di luar daripada yang pemeran dan JPU ataupun penyidik, silakan, ini ada batas. Masa kita tidak bisa lihat detail? Toh tidak gaduh toh, aman kan? Apa salahnya? Ini peranan ini gimana? Ya, gini aja Pak. Bapak, silakan sekali lang. silakan aja supaya untuk penyidik dan JPU detail. Ya itu di ruangan kan itu tawarannya. Kalau di di ruangan ruangan tidak kalau mungkin. bisa detail, Pak. Ini soal nyawa orang yang sudah hilang. Benar. Tentu kami PH berhak untuk mengetahui sejauh mana mereka mengajukan. Itu Pak. Bapak pihak korban kan? Iya. Ya, pihak korban kita pun berusaha bagaimana untuk mengungkap ini. Seharusnya Bapak sepanjang itu, tidak gaduh, apa salahnya ada kami di sini? iya, ya kami mohon kepada Bapak, silakan aja Pak. Ini kelihatan, ya, kelihatan supaya tidak terganggu untuk pelaksanaan rekonstruksi. Tidak ada terganggu. Ya, otomatis dengan Bapak ada di Tidak ada tengah. terganggu. Bapak jangan membuat ini baru lah. Bukan untuk pihak baru, silakan aja di luar. Bapak bilang terganggu. Di luar, tidak permasalahan pelaksanaannya. Silakan Ada aja. yang tidak lancar, Komandan? Silakan aja. Bapak di sini dari depan ini bisa. Apa yang dibacakan, apa yang diperankan itu ada. Nanti kalau memang nanti tidak cocok, baru bikin sanggahan. Ya, untuk pelaksanaan rekonstruksi ini gawinya penyidik dengan JPU. Ya, untuk korban silakan nanti. Ya, silakan. Pak, begini. Bapak jangan membuat di sini jadi ribut. Sudah. Siapa yang buat Ini gawinya penyidik dengan JPU. Kalau memang salah nanti silakan. Bapak silakan di luar. Saya tanya dulu Bapak, yang buat ribut siapa? Makanya Bapak jangan ribut di sini, silakan di luar. Siapa yang ribut? Untuk sabarah, Bapak. Jangan kayak gitu, Komandan. Kita sudah arahkan Jadi kalau pihak tersangka siapa bisa? Tadi udah Tersangka kita bisa? anjurkan. Tadi sudah kita Kuasa anjurkan. hukum tersangka bisa? Tadi udah kita anjurkan. Itu, Di luar. masih ada Semua. kuasa hukum Tadi udah tersangka. kita anjurkan. Ya. Untuk penyidik, kemudian pemeran. Tidak ada gangguan, tiba-tiba harus keluar. Kan lucu. Nanti nggak jalan nanti. Iya maksudnya. Ya udah semuanya keluar. Kita tinggalkan pun ini bisa Pak, kalau itu Bapak mau.
14 tahun ini kalian perlakukan gini. 14 tahun kami mengungkapnya ini. Yang dimutilasi tidak nampak, bekas pun bisa dapat. Apa mau? Tolong Pak. Sudah. Biar tenang rekonstruksi kita ini. Aman, tapi diganggu. Ini tersangka pun, udah tersangka pun kalian buat saksi di sini. Tersangka pun berkeliaran, tersangka kalian buat rekonstruksi di sini. Stop aja ini. Ini Pak, ini pasal 15 tahun. Jelas ini Coba ini. Kau usah dulu kalau berkomentar, tenang aja. Sama-sama bisa milik kita ini. anaknya ini sehari dari aku. Baik. Tolong Bapak Ibu sekalian. Ini tersangka, aslinya ini direkam loh. Ini tadi aman. Apa lo berin? Ini tersangka asli nenggolan kalian buat saksi di sini. Iya, kamu udah dari tarik kooperatif. Dan siapa benar? Kooperatif. Hanya mau sesuai rekonstruksi ini. Iya, cuma mau diusir kalau orang Indonesia. Kita mau disuruh kabaran hari. Seolah kami halangi. Tapi hanya di luar garis. Tersangka bisa ditahan. Di luar garis. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami himbau sekali lagi, yang tidak berkepentingan silakan di luar. Kami tidak melarang untuk menyaksikan jalannya kegiatan ini. Kami mohon sekali lagi, berkepentingan dapat melihat kegiatan ini dari luar, yang artinya dari luar tadi. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Si Kristina, sama si Jasin, sama si Erna Rika di luar sana. Sudah tersangka 2009. Tersangka 2009 juga nggak ditanggapi mereka. Bebas itu si Wasi itu. Si Kristina pengeluaran bebas sama si Jasin. Bagaimana? Tapi di sebuah aneh lah. Ini satu apa? Itu aja. Iya betul. Tapi kan ditambahinnya kunci saya bawa. Itu keterangan dia, Pak. Iya, Pak. Ketika dia belum sampaikan dia, dalam sebelumnya bisa kita terima, kita catat kembali. Makanya itu akan kita tambahkan. Keterangan dia, ini kan kontroversi yang belum tercatat. Ini kan ketika dia akan dalam rekonstruksi. Akan ditebak ketika kan sudah kita bilang, Pak. Kita tolak. Oh, dari kemarin kita udah berperang, makanya pelaksanaan ini harus berjalan. Sudah ada catatannya dulu di sini. Biar lanjut. Iya, itu maksudnya. Demikian juga halnya Pak. Nanti kita Apa pun keterangan daripada tersangka kita catat, kita tambahkan. Apa yang kurang itu jelas di sini aja. Siapa yang angkat kursi tadi? Siapa? Ini lap-lap. Duduk, gampang. Siapa? Dia pukul! Dia akan video! Dia belum. Siapa? Siapa kamu video ke kau? Siapa kamu video ke kau? Baru gue saya rumah sakit saya mau kira. Baru itu. Iya, maksudnya kenapa dia tidak di sini? Siapa itu? Yang mukul tadi? Siapa yang mukul tadi? Kan tadi nih
Saksi daripada korban dan saksi tersangka dipisahkan, jangan disamakan. Putri. Mama. Sudah berduduk jadi ya. Sama tadi tua ada. Aja ke rumah sakit. Hati ya. Ini mau selesai kan? Itu dia mau. Bagi umur kan? Di sini biar polisi. Ayo, kalau ibu sakit, kami bawa ke klinik. Sakit ibu, kalau sakit ayo ke klinik. Ayo antar deh. Siapa? Hah? Kalau nggak istirahat ke klinik, bawa Chris. Di mana? Di sini ngomong? Di mana? Di mana posisinya? Ngomong di mana? Jimmy mana? Duduk di mana? Duduk di kursi. Di mana duduk? Di sini ditaruhnya pisaunya? Ya, sebelah kanan dibikin pisaunya. Sebelah kanan? Ya. Dikeluarkannya? Tunjukkannya aja? Nah. Paras, selamat siang. Saya Fernando Tangan Grimta TV. Hari ini kita ada di Polres Samosir di tengah kegiatan rekonstruksi pembunuhan atas nama Hasan Samosir yang telah terjadi 2009 lalu, dan beberapa waktu lalu Polres Samosir berhasil menangkap 2 pelaku dari 5 pelaku yang diduga melakukan tindakan ini. Baru saja ada rekonstruksi dan tadi ada sedikit beberapa persoalan di tengah-tengah rekonstruksi tersebut. Langsung kita tanyakan kepada pengacara korban, yaitu Bapak Gelmok Samosir dan juga rekannya dari kantor pengacara. Nah, selamat siang semua. Ya, selamat siang. Pak Gelmok, tadi kami melihat bahwa ada sedikit komplain atau keberatan dari pihak pengacara atas jalannya rekonstruksi. Boleh saya sampaikan ya, Pak? Ya, sebenarnya kita tidak komplain di luar konteks hukumnya, tapi kita melihat di prosedur, karena rekonstruksi ini kan sudah punya skema berita acara dan itu dibuat sesuai dengan hasil berita acara pemeriksaan. Nah, itu yang direkonstruksi supaya sesuai fakta dan keadaan yang sebenarnya untuk membuat kasus ini menjadi terang benderang. Tadi kita tidak keberatan terhadap isi peran itu, tapi karena kita hanya meminta berpedoman dengan berita acara yang sudah dibuat. Apa yang menjadi persoalan menurut Pak Gelmok terkait berita acara yang menurut Pak Gelmok tidak sesuai dengan pemikirannya? Bukan tidak sesuai dengan pikiran, ini kan ada draft yang sudah disiapkan. Ya kita berpedoman ke sini aja dulu gitu. Jangan lari dari sini. Yang buat ini kan penyidik. Ya, berita acara rekonstruksi yang buat ini kan penyidik. Kalau seandainya ada acara dirubah di luar ini, tentu ada peserta yang keberatan, kan kira-kira gitu. Jadi jika ada berubah dari alur yang sudah dibuat di berita acara rekonstruksi ini, tidak mengikuti poin-poin sebagaimana yang sudah dibuat, tentu kita akan melakukan protes. Apa yang terjadi dalam pelaksanaannya, Bapaknya? Ada beberapa hal yang lari dari keterangan yang dibuat oleh salah satu tersangka di sini dengan fakta yang diperankan di sana. Dan kita harus protes. Artinya itu seolah-olah diterima, padahal sudah ada ditentukan di sini yang mau dia perankan itu apa? Peran berubah. Tadi ada kami melihat bahwa sempat ketika saksi dan juga pengacara korban disuruh keluar dari lokasi. Ya kita protes karena sebenarnya situasinya cukup kondusif, cukup aman, sangat aman barangkali, bahkan suara-suara pun tidak ada.
Tapi tiba-tiba ada himbauan agar yang tidak berkepentingan di luar penyidik, di luar MBU, di luar para saksi tidak boleh. Padahal dari awal kita sudah himbaukan, tiba-tiba di tengah jalan tidak bisa. Padahal tidak tahu kita apa problem. Kita harus fokus sepanjang kondusifkan, termasuk masyarakat. Saya rasa bisa aja mengikuti karena tujuan kita ingin mengetahui dengan detail seperti apa kejadian yang sebenarnya supaya tidak lari dari situ. Karena selama ini kan ini sudah 14 tahun. Di masa 14 tahun itu banyak hal yang bisa berubah, baik bukti, fakta-fakta, peristiwa, dan orang-orang pelaku sendiri. Jadi kita kan ingin tahu detail, makanya kita harus ikuti rekonstruksi yang dilakukan itu dengan cara dekatlah. Karena kan apa yang berubah, apa yang tidak tepat akan kita catat. Nah, yang walaupun nanti itu ada persidangan sebagai arena untuk membantah atau ada protes atau usulan atau bagaimana membuktikan peristiwa itu terjadi. Jadi di sini tadi tidak ada hal lain terus aneh menurut kita kalau terus diminta untuk keluar dari lokasi yang sudah disiapkan di Mapolres. Tentunya kita sudah ingatkan penyidik untuk tidak melakukan sebuah adegan yang di luar daripada skema yang sudah dibuat dalam berita acara rekonstruksi. Begitu Bang Purnomo. Baik, makasih Pak Gelmo. Tadi ada insiden sedikit ini, perkelahian antara keluarga korban, keluarga tersangka. Bisa sampaikan kenapa terjadi? Ya mungkin ada kesalahpahaman dan mungkin ada kekurangan pihak kepolisian pengamanan penjagaan agar tidak bertemu, karena dendam ini kan pasti masih ada rasa apa dari korban ini. Sempat bagaimana terjadi? Tidak sampai pukul sih, tapi adu mulut sampai mau melempar kursi. Oh begitu ya, tidak terjadi sentuhan fisik tidak ya? Tidak sampai melaporkan juga lagi kembali, tidak. Apa baik. Tapi gini, ada yang sangat prinsip di situ. Kenapa itu terjadi? Ya. Kenapa itu terjadi? Karena saya lihat dari daftar para tersangka, ada dinyatakan tersangka tapi tidak ditahan atau berkeliaran. Tentu keluarga daripada atau saudara kandung daripada almarhum protes. Karena seolah terjadi pemancingan. Berkeliaran maksudnya di mana? Ya dia bebas. Selama ini kan seolah-olah sulit ini diungkap, makanya 14 tahun. Padahal sudah orangnya berkeliaran. Yang tidak nampak katanya dicari, yang nampak tidak ditangkap. Itu kan ada beberapa tersangka di situ tadi. Oh gitu ya. Oh iya. Tentu kan keluarga korban melihat ada apa? Ini udah tersangka, ada beberapa sudah tersangka, tapi berkeliaran. Ya di Kabupaten Samosir bahkan hadir di sini ya. Akan mengungkap sautan, ya pasti muncul. Yang diduga ikut terlibat ada tersangka. Jadi dalam perkara ini kan seolah dibuat ada dua perkara, satu pembunuhan berencana, pembunuhan ataupun mengakibatkan orang meninggal. Yang satu lagi merintangi penyidikan. Dan sudah tersangka itu atas nama Ernarika Sidabutar. Astiani Sidabutar sudah tersangka, udah ditahan. Jaswin Nenggolan hadir di sini. Dia udah tersangka di kasus merintangi penyidikan. Tapi tidak ditahan. Ada di sini. Ada di sini. Pemeran di rekonstruksi ini ada. Aswin. Penyidik yang bisa menjawab. Aswin Nenggolan, ya. Jaswin Nenggolan. Dan sebenarnya kalau menurut kami di rekonstruksi ini dia sebagai bukan menghalang penyidikan, dia membantu, dia yang menyediakan mobil, uangnya untuk mereka lari. Ada di berita acara ini bisa saya tunjukkan di berita acara rekonstruksi ini, tapi kenapa nggak dibuat tersangka kita tidak tahu. Di sini semua. Jaswin Nenggolan, Rika Sidabutar, dia yang memfasilitasi tersangka itu lari. Ya, menyewa mobil, mengongkosi, kasih uang, dia yang fasilitasi, tapi dia hanya sebagai saksi di sini rekonstruksi. Padahal dia sebenarnya Polres Samosir sudah menetapkan dia dari tersangka, statusnya tersangka. Ini ya, di sini dia udah tersangka. Tapi SP2HP dia udah tersangka di sini. Tahun berapa itu Bang? Boleh tahu Bang? Tahun berapa ditetapkan sebagai tersangka? 2011. Oh, 2011 sudah tersangka. Sudah tersangka. Tapi di sini hanya sebagai saksi. Makanya kami bilang ini berkeliaran ada tersangka di sini.
kasus merintangi penyidikan. Baik. Kenapa nggak ditahan? Baik, oke. Baik, terakhir apa harapannya kepada pihak kepolisian terkait kasus ini? Baik, terima kasih. Yang pertama kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres, Pak Yogi. Di masa beliau ini bisa diungkap. Ya, kita harus fair dan jujur. 14 tahun yang lalu ini hampir seperti disembunyikan, seolah sulit. Padahal pembunuhan mutilasi pun yang tidak ada jejaknya bisa diungkap, bisa didapat. Tapi kenapa di Polres Samosir bisa terjadi seperti ini? Jadi kita apresiasi kinerja Pak Kapolres Pak Yogi, ini bisa diungkap berjalan dengan baik. Harapan kita Pak Kapolres kita dukung untuk menuntaskan kasus ini sebaik mungkin. Ya, kemudian secara objektif memang ini memalukan kepada lembaga kepolisian. Bisa peristiwa pembunuhan yang telah diketahui para pelaku, sejak dini pun telah diketahui para pelaku, 14 tahun baru bisa terungkap dan ditangkap sebagian dari itu. Harapan kita itu saja Pak Fernando, dari pers, rekan-rekan mohon dukungan, on the track aja semua, sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada, kita yakin ini akan lancar. Dan jangan lagi hanya dinyatakan DPO tapi tidak dicari lokasi persembunyian daripada orang-orang yang diduga kuat sebagai otak daripada pembunuhan berencana ini diketahui tapi tidak dilakukan penangkapan. Dan termasuk juga kita mohon agar para tersangka yang sudah dinyatakan yang masih berkeliaran di Kabupaten Samosir agar ditahan. Baik, silakan. Ini ada tersangka dalam turunan kasus ini, pasal 221, versi penyidik yang menurut kami sebenarnya versi turut serta dalam kasus pembunuhan ini, segera ditangkap, ditahan. Karena sudah ditetapkan tersangka. Proses hukum sekarang. Kebetulan ada orangnya di sini, ditahan. Baik, terima kasih. Demikian tadi obrolan kita bersama pengacara korban Bapak Gelmo Samosir dan John Herel Samosir dan juga Renat Manurung dan Ibu Dian Kasibulun. Semoga kasus ini menjadi terang benderang ke depannya dan seluruh pihak yang diduga mengetahui dan menjadi pelaku dalam kegiatan kejadian ini bisa segera diungkap. Saya Fernando Stanggang, Gerindra TV, Horas. Tapi kan ini berkeliaran. Ini akibatnya. Bukan itu enggak, bukan ini. Baik, dengan berakhirnya hadiran-hadiran yang telah kita laksanakan dalam rekonstruksi kepada Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Dan sampai di sini untuk acara rekonstruksinya. Demikian.